sakramen pengurapan orang sakit, atau kadang kita juga mendengar istilahnya sakramen minyak suci. Ya, sakramen minyak suci, sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sebagai katekis, sebenarnya ini harus wajib paling tidak dasar-dasarnya kita memahaminya. Diharapkan bahwa bukan hanya secara teori kita memahami, tetapi kita bisa mengambil sebuah sikap yang sangat penting dalam kaitan dengan bagaimana sih saya bersikap ketika menghadapi penyakit dan penderitaan. Nah, karena itu maka pembahasan, pendalaman, pembelajaran kita malam hari ini itu mau lebih membawa kita untuk membentuk sebuah sikap dalam menghadapi penyakit dan penderitaan. Nah, kalau begitu bukan hanya untuk katekis atau calon katekis sebenarnya. Ini untuk semua umat beriman menjadi sangat amat penting. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan keselamatan. Poin pertama ini kan benar-benar bukan hanya dijelaskan oleh Yesus cara menghadapi penyakit dan penderitaan, tapi Yesus sendiri menjadi contoh bagaimana menghadapi penyakit, bagaimana menghadapi penderitaan, supaya penderitaan dan penyakit itu bukan hanya membawa saya seseorang yang mengalami sakit itu pada keselamatan, tetapi juga membawa orang lain. Nah, ini penting, orang lain yang pasti setiap orang mempunyai orang-orang yang sangat dicintai dan yang mencintai. Itu juga mengalami keselamatan karena penyakit yang diderita oleh si menderita itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah kita mengerti pentingnya sakramen orang sakit yang menghantar umat beriman kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua ini dibutuhkan orang ketika masih sehat itu orang menyadari, orang memahami bahwa ada sakramen yang menghantar orang sakit itu untuk sampai kepada iman yang lebih mendalam. Nah, ini kan ada peristiwa bahwa sakit kadang membawa orang justru jauh dari Tuhan. Penderitaan kadang membawa orang jauh dari Tuhan. Itu bukan maksud dari penderitaan itu sendiri. Karena untuk menghilangkan sakit dan penderitaan itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Banyak sekali orang mempertanyakan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan karena ada penyakit. Kalau Tuhan itu maha kasih, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa masih ada orang sakit? Kenapa masih ada penderitaan? Nah, saya sendiri di Yayasan Buddha Seji, di Buddha itu sangat amat jelas. Saya mungkin di antara kita yang hadir di sini ada yang mempunyai latar belakang Buddhis atau keluarga Buddha. Di situ sangat jelas bahwa segala tindakan baik itu dilakukan itu sebenarnya untuk menghilangkan yang namanya derita dan bencana dari dunia ini. Agar istilah kami dunia ini damai, bebas dari derita. Pertanyaannya apakah itu kan mungkin kan gitu. Apakah itu mungkin? Nah, tadi Bu Yama itu kan selalu menyinggung love, menyinggung faith, iman ya. Itu jelas mungkin banget bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman itu mungkin. Nanti kita lihat. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa praktek sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit ini benar-benar biblis, teman-teman. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya itu hanya percaya kepada yang ada di ajaran kitab suci atau sola scriptura sebagai sumber imannya hanya kitab suci, harusnya orang itu tidak menolak adanya sakramen pengurapan orang sakit.
Karena jelas banget nanti kita bisa lihat di dalam tradisi gereja, pengurapan orang sakit ini ada dan itu bersumber dari kitab suci. Dan yang keempat, nah ini, yang keempat, mengerti harapannya setelah itu meyakini dan merindukan buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit. Jadi bukan sakitnya yang menghasilkan buah, tapi melalui sakramen ini, maka sakit itu bisa menghasilkan buah. Kan keren. Tapi tentu nggak ada orang yang berharap sakit. Orang yang berdoa, Tuhanlah beri aku penderitaan, nggak ada. Tapi kalau kita lihat ya, teman-teman, di dalam sejarah gereja, hidup membiara, para monistik, para pertapa-tapa abad pertama kedua, itu menjadikan benar-benar penderitaan ini sebagai jalan untuk keselamatan loh. Bahkan kalau kita lihat kenapa Fransiskus Assisi mempunyai single ya. Single itu yang sekarang digunakan untuk mengikat pinggang pastor, lalu kalau di Trinitas itu prodiakon juga pakai. Hanya cara menggunakannya keliru sebenarnya. Nah, dulu Fransiskus Assisi itu kan menggunakan single itu, ujungnya yang di tali simpul itu bahkan dalam keadaan tertentu, saat-saat tertentu diberi duri untuk mencambuki dirinya, mencambuki dirinya. Tapi mesti dilihat konteksnya. Konteksnya mencambuki dirinya bahwa saya lebih memilih sakit fisik daripada jiwa dan rohani saya digoda oleh setan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga pernah mendengar mea culpa gitu ya. Bu Yama, saya nggak tahu pernah dengar nggak Bu Feni pernah mea culpa, dosa saya, dosa saya. Kalau sekarang di misa itu Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, kan gitu ya. Dulu itu sebenarnya ketika orang berdosa, terutama konteks para biarawan, biarawati, mereka yang menarik diri dari dunia keramaian, ketika berdosa itu menyakiti dirinya dengan menghukum dirinya, mencambuki dirinya. Bahkan kisah Santo Santa tadi menarik sekali di awal kan Bu ya ini kan bercerita tentang pemilihan nama baptis ya, pemilihan nama baptis. Nama-nama baptis orang Santo Santa itu sudah sampai kepada kemuliaan dan kemuliaan kejayaan di surga itu mereka semua peroleh dengan melalui jalan yang disebut penderitaan. Jalan penderitaan. Di situ bagaimana penderitaan dimaknai, dirasakan, dialami, diterima justru sebagai sebuah jalan untuk sampai kepada yang namanya kemuliaan rohani. Silahkan baca gitu loh. Nah, maka menjadi penting ketika kita mengarahkan seorang calon baptis menggunakan nama baptis orang-orang kudus. Agar apa? Karena orang kudus itu secara historis, secara sejarah benar-benar real, itu kita bisa contoh, kita bisa teladani hidupnya. Mereka itu tidak menolak penderitaan. Mereka itu menggunakan penderitaan itu sebagai cara yang digunakan oleh Tuhan untuk membuat dirinya dekat dengan Tuhan. Semua Santo Santa, semua Santo Santa. Contoh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus misalkan, menggunakan penderitaan bagaimana diperlakukan secara kasat mata, mungkin orang lain mengatakan itu tidak adil oleh suster-susternya, dia diperlakukan secara tidak adil, lalu dia sakit, tapi menggunakan itu sebagai jalan untuk lebih dekat dengan Yesus. Maka ketika dia diperlakukan oleh senior-seniornya untuk bekerja, mencuci piring, untuk mengepel, diperlakukan seperti itu, dia menghayati, Yesus, jadikanlah aku bola permainanmu. Jika engkau senang, aku sudah bahagia. Dan dia menghayati itu sebagai sesuatu yang akhirnya eh, dalam tanda kutip maaf ya, kenikmatan, mengalami nikmat gitu, walaupun dia nggak mencari gitu. Nah, itu sebenarnya buah dari penderitaan yang dirasakan, diterima sebagai apa? Cara yang Tuhan gunakan. Nah, itu kan sebenarnya sakramen. Nah, teman-teman, empat tujuan ini mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan refleksi yang terus-menerus kita gunakan dalam rekoleksi kecil perjalanan hidup kita. Suatu saat, pastilah nggak mungkin lah nggak. Saya kok yakin banget.
suatu saat pasti yakin setiap orang akan mengalami yang namanya derita dan sakit. Saya ngomong derita dan sakit ya. Ada orang tidak pernah mengalami sakit, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah, itu menyakitkan bagi orang yang ditinggalkan. Kok mendadak banget kan begitu. Itu. Tapi artinya sakit dan atau penderitaan itu pasti akan dialami oleh manusia. Pastilah, pasti. Paulus sendiri jelas mengatakan, seperti duri di dalam daging. Setiap orang itu mempunyai kayak duri di dalam daging yang membuat dia menderita dan gelisah. Entah itu pergumulan hidupnya karena dia nggak mampu melakukan kebaikan. Yang kalau Paulus kan mengatakan yang justru saya lakukan adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Saya tahu harus melakukan ini, tapi yang terjadi adalah malah sebaliknya. Itu duri dalam daging, itu adalah penderitaan gitu loh. Nah, karena itu maka bagi orang Katolik dan terutama yang mau dibaptis, itu harus siap sebenarnya. Harus siap mengalami yang namanya penderitaan dan sakit, tapi sakit dan penderitaan itu harus ditempatkan sebagai apa? Sebagai jalan, sebagai cara, sebagai bagian yang untuk dia menjadi lebih beriman. Karena itu di tempat kita itu ada yang namanya istilah sukacita ya. Sukacita. Malah kalau orang sudah meninggal dikatakan sukacitanya abadi gitu. Sukacita itu berbeda dengan kegembiraan, berbeda dengan happy gitu, berbeda. Sukacita itu ketika seseorang mengalami situasi negatif. Kalau saya mengatakan negatif ini bisa sakit, bisa penderitaan, bisa kerugian, bisa dikucilkan. Tapi orang tersebut mampu bersyukur dalam situasi kayak gini kok bisa bersyukur gitu loh. Nah, itu pengalaman batin yang pada pertemuan pertama teman-teman saya menegaskan dengan kalimat pengalaman akan Allah. Nah, supaya tidak panjang dan lebar, saya akan fokus ke empat tujuan ini. Nanti ketika pembahasan berikutnya, teman-teman kurang jelas terkait empat tujuan ini, bisa kita berbagi dalam bentuk pertanyaan boleh. Nah, eh, mungkin Bu Feni, saya ingin bertanya, Bu Feni. Bu Feni pernah tidak menghadiri penerimaan sakramen pengurapan orang sakit? Nah, Pak, Pernah ya, Bu ya? ya, Boleh Bu, sebentar sharing saja. Apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu lihat dari proses itu atau pengalaman apa yang Ibu alami pada saat itu? ini waktu kakak ipar saya ya yang terima ya, sakramen pengurapan orang sakit, dan itu pun udah 2 kali terima sakramennya. Pengalamannya sih gimana ya? Dari yang penerimaan sakramen pertama dan yang kedua itu ya begitu aja sih, Pak. Tidak ada perubahan untuk si orang sakitnya gitu loh. Oke, oke. Tidak ada perubahan ya dari yang sakit ya. Heeh. Terus apakah Ibu mendengar kesaksian kok begini? Harapannya harapan Oh, keluarga dengan menerima sakit itu apa gitu Ibu pernah dengar nggak? oh, kalau harapan keluarga sih Pak, pengennya sih ya kalau memang ada mujizat untuk kesembuhan ya disembuhkan gitu loh. Kalaupun Hmm. memang tidak, kalaupun memang harus dijalankan untuk si sakit ini untuk boleh lepas dari penyakitnya, kami relakan begitu Pak. Oke, terima kasih Uh, sudah ada kacamata iman. Mungkin Pak Ruswin Jatmiko ada pengalaman Pak Jatmiko. Ya, ada Pak. Coba Pak bisa berbagi Pak. Kalau saya melihat pengurapan orang sakit tuh biasanya yang menerima tuh sukacita ya. Setelah setelah menerima, kalau tadinya dia banyak kecemasan,
setelah menerima pengurapan orang sakit, dia penuh dengan sukacita dan mulai ada kepasrahan diri, gitu Pak. Nah, terima kasih. Jadi kepasrahan, mulai ada kepasrahan ya. Ini sikap sikap iman gitu. Teman yang lain ada yang mempunyai pengalaman mungkin? Bu Mira mungkin? Bu Mira ada? Atau mungkin teman-teman pernah malah menerima nih sakramen pengurapan orang sakit, saya pernah menerima Pak gitu. Ada nggak? Ada Pak. Oh, monggo Pak. Oh, waktu pengoperasi Mau operasi ya Pak? saya sangat Pak Winarno terputus-putus, Pak. Mungkin. Iya, iya betul, terputus nggak jelas di tempat saya. Iya. Mungkin lebih dekat lagi mic-nya. masih tidak sering memberikan dibayarkan dan hasilnya jadi itu meyakinkan bahwa sakramen itu benar-benar berdaya guna gitu Pak. Terima kasih Pak Agus. Matur nuwun Pak Winarno, saya dari Cengkareng ini terputus-putus, tapi saya menangkap bahwa ketika menjelang operasi, beliau menerima sakramen ini dan ini mampu membuat situasi batinnya lebih siap. Oke, teman-teman, itu adalah pengalaman baik yang dialami langsung sebagai penerima sakramen maupun kita bagian dari yang ikut bersama dengan imam untuk menerimakan itu. Nah, mari kita lanjutkan berikut ini. Teman-teman, di ajaran iman kita ini kan ada 7 sakramen. Ini secara garis besarnya saya akan sampaikan singkat saja. Ada 3 sakramen yang masuk sakramen inisiasi, kita sudah bahas salah satunya adalah baptis. Yang tadi ditanyakan lebih awal di depan oleh Bu Yama. Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti boleh juga ditanyakan lah, boleh japri. Sakramen inisiasi itu adalah baptis, krisma, dan ekaristi yang pertama kali diterima. Jadi penerimaan ekaristi setelah yang pertama itu tidak lagi menjadi inisiasi. Namanya inisiasi itu kan proses seseorang masuk di dalam persekutuan gereja. Karena itu ini menjadi sakramen yang pertama dan ini sangat amat mendasar. Sangat amat mendasar 3 sakramen ini. Karena itu sebagai katekis kita harus memastikan kita mempunyai panggilan memastikan orang Katolik menerima 3 sakramen ini. Setelah itu ada yang disebut masuk kelompok sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Ini adalah kelompok kedua disebut sakramen penyembuhan. Mengapa disebut penyembuhan, sakramen tobat dan pengurapan orang sakit ini? Karena memang sakramen ini buahnya adalah penyembuhan. Nah, tapi di depan tadi kan ada teman kita yang bersharing nih. Ada yang bersharing, sudah menerima sakramen kok tidak sembuh-sembuh. Tapi, nah ini nih, tadi Pak Jatmiko tadi mengatakan, mengalami sukacita yang sebelumnya itu mengalami kegelisahan, keresahan, lebih pasrah. Nah, jadi disembuhkan secara rohani, dari segala kekhawatiran menjadi pasrah. Bapak Ibu, di dalam Injil dikatakan sangat jelas banget. Yesus mengatakan, mungkinkah menambah sehasta dalam hidup Anda ketika Anda khawatir gitu loh. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya memang bagian dari iman, tapi itu adalah bukan iman. Kekhawatiran, kita lihat saja contoh yang nyata dialami oleh Petrus ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Berjalan di atas air, lalu Petrus mengatakan itu hantu. Yesus mengatakan ini saya. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Yesus yang menyuruh, kesinilah. Petrus datang tuh.
Pada saat Petrus datang, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika disampaikan di Injil itu, ketika ada apa? Ketika ada ombak, ada angin, dan ombak itu kan bagian dari simbol kalau di dalam kitab suci itu kan simbol dari kekuatan jahat. Petrus mulai ragu dan dia tenggelam. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, tolonglah saya. Dan Yesus pun mengulurkan tangannya. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Jatmiko tadi, orang setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit lebih pasrah. Dia lebih siap. Nah, lebih siap. Nanti siap untuk apa sih? Nah, ini yang kadang membuat sakramen pengurapan orang sakit menjadi menakutkan. Siap untuk menerima atau memasuki alam baru atau siap untuk menerima kematian. Tadi Pak Win juga menceritakan menerima sakramen pengurapan orang sakit ketika mau operasi. Pasti itu situasinya yang tahu hanya Pak Win. Bahwa menjelang operasi itu, kenapa menerima sakramen pengurapan orang sakit? Pasti terdengar berita atau apalah. Terdengar berita atau apalah. Ya, operasi itu kan ada kedua kemungkinan. Kemungkinan sukses, ini yang diharapkan. Kalau kemungkinan gagal, berarti kan lebih buruk. Nah, untuk mempersiapkan inilah seseorang diberikan kesiapan rohani dalam sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sakramen tobat ini juga adalah bagian dari penyembuhan rohani. Oke, nanti kita mau mendalami lebih dalam mengenai pengurapan orang sakit. Lalu yang ketiga adalah kelompok sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan. Itu adalah imamat dan sakramen perkawinan. Dari sini pun sudah sangat jelas Bapak Ibu. Sakramen perkawinan itu masuk satu kelompok dengan imamat. Maka sebenarnya tidak ada satu derajatnya lebih tinggi. Misalkan imamat itu derajatnya lebih tinggi dari perkawinan itu enggak. Dua-duanya adalah sebuah persekutuan perutusan. Kalau imamat itu kan sakramen diterima oleh seseorang yang orang itu lalu bersekutu dengan kolegialitas para imam untuk melakukan perutusan dengan 3 tugas yang diberikan oleh Yesus. Perkawinan pun juga demikian. Persekutuan untuk kembali diutus. Nah, sehingga sebenarnya orang yang menerima sakramen perkawinan pun nggak cukup. Setelah menerima sakramen perkawinan, ya sudah, menikmati atau membangun hidup berkeluarganya, fokus pada keluarganya. Enggak, ada sebuah perutusan. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, orang yang sudah menerima sakramen inisiasi ini, sakramen baptis, krisma, dan ekaristi, dia juga diutus dan harusnya secara ini dia juga menjadi katekis. Orang yang menerima sakramen perkawinan pun juga demikian. Nah, ini dasar kitab suci Bapak Ibu. Bu Mira bisa bantu bacakan yang di dalam kotak ini, Bu Mira. Oh, Bu Mira lagi kan. Bu Maria mungkin? Karena sakramen ini menyembuhkan orang yang menerima dari penderitaan karena dosa-dosanya. Yang disembuhkan pertama-tama bukan penyakitnya, melainkan adalah dosa-dosanya. Hal ini ditekankan oleh Yakobus 5 ayat 15. Ya, silakan Bu. Ya, lanjut yang kotak bawahnya tuh. Ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oke, terima kasih Bu Ya, Leticia. sama-sama. Karena sakramen ini menyembuhkan orang yang menerima dari penderitaan. Karena dosa-dosanya yang disembuhkan pertama-tama bukan penyakitnya, melainkan apa? Kalau bukan penyakitnya, di sini yang ditekankan adalah dosa-dosanya. Ini yang ditekankan oleh Yakobus. Mengapa Yakobus menekankan ini? Nanti kita lihat konsep mengenai penyakit, supaya kita memahami melihat penyakit dan penderitaan itu seperti apa. Ada yang resen, ada yang tanya ya? Boleh? Mungkin kepencet kali ya. Oke, Iya, Pak. siap. Iya.
Dan doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu maka dari teks ini sudah sangat jelas bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu selain sebenarnya orang disembuhkan dari penyakitnya, tapi pertama-tama dimaksudnya diampuni dari dosa-dosanya. Jadi ini masuk kelompok sakramen penyembuhan karena ada unsur penghapusan dosa, penyembuhan secara rohani. Nanti kita lihat, Bapak Ibu, teman-teman, kenapa kok Yakobus mengatakan teksnya seperti ini ya, gitu. Karena ada konsep di balik teks ini ada sebuah pemahaman mengenai sakit dan penderitaan itu sebagai sebuah hukuman di masyarakatnya masih sangat kuat. Nah, nanti kita lihat. Oke. Nah, sakramen-sakramen, kekuatan-kekuatan yang datang dari tubuh Kristus. Sakramen itu memberikan kekuatan, itu datang dari Kristus, dan itu adalah tindakan Roh Kudus, dan itu karya agung Allah. Maka di dalam sakramen itu nampak sangat jelas banget konsep Tritunggal Maha Kudus itu sangat kuat di semua sakramen. Dan ini nggak ada selain di gereja Katolik yang seperti ini. Konsep mengenai Tritunggal Maha Kudus itu ada di semua sakramen. Pertama, dimaksudkan untuk menguduskan manusia, sakramen-sakramen apapun, Bapak Ibu. Apapun, ketujuh sakramen itu dimaksudkan untuk menguduskan manusia. Nanti kalau kita membahas atau mendalami sakramen perkawinan pun juga demikian. Menguduskan kedua calon mempelai itu. Mengapa ada sakramen? Karena statusnya berubah dari status sebagai individu yang sendirian single, lalu menjadi dua tapi menjadi satu bagian yang utuh. Perubahan status inilah yang harus ditandai dengan sakramen. Artinya setiap sakramen itu selalu menandai perubahan status seseorang. Kemarin kita bicara sakramen baptis, menandai status sebagai umat Allah, sebagai anak Allah misalkan itu. Lalu yang kedua, sakramen-sakramen ini membangun tubuh Kristus, tubuh mistiknya. Karena itu kita nggak mungkin, orang Katolik itu tidak mungkin bisa menjadi Katolik yang utuh, yang sempurna, jika tidak turut membangun tubuh Kristus. Orang Katolik itu tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sempurna tanpa menerima sakramen-sakramen ini. Karena itu maka bagi kita yang mempunyai katekumen setelah dibaptis, selesai. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus terus mengarahkan dan memastikan orang tersebut secara rutin dan mencintai sakramen-sakramen itu. Bahkan bukan hanya sakramen. Pasti kita juga akan atau sudah membahas mengenai sakramentali. Sakramentali di situ juga dijelaskan secara mendalam bagaimana sakramentali itu menjadi bagian yang harus dilakukan oleh orang Kristen, orang Katolik untuk semakin mencintai sakramen itu. Yang ketiga, mempersembahkan ibadat kepada Allah. Setiap kali perayaan sakramen itu sebenarnya adalah sebuah prosesi, sebuah proses, sebuah upacara di mana seseorang mempersembahkan, melakukan ibadat kepada Allah secara sempurna. Itu di dalam sakramen. Kita sudah mempelajari perbedaan ibadat dengan ibadah tempo hari. Nah, di dalam sakramen ini adalah sebuah ibadat. Kalau saya merayakan Ekaristi, saya merayakan sakramen pengurapan orang sakit, saya merayakan sakramen tobat, saya merayakan sakramen krisma, saya merayakan sakramen perkawinan. Di situ saya sebagai individu mempersembahkan sebuah ibadat yang murni kepada Allah. Nah, ini keren banget. Nggak ada lagi di agama lain itu nggak ada. Nah, dalam tradisi gereja, sekarang kita akan lihat. Dalam tradisi gereja, sakramen ini maksudnya sakramen pengurapan orang sakit, pengurapan minyak suci, pengurapan orang sakit,
atau sakramen minyak suci diberikan hanya only bagi orang-orang yang berada dalam sakratul maut. Nah, ini nih. Paham ini kuat banget. Sampai dengan Konsili Vatikan kedua tahun 1962 dan selesai 1965. Sakramen ini only hanya diterima orang-orang yang berada dalam sakratul maut, sehingga dikenal pula sebagai pengurapan terakhir. Karena itu di sini ada yang disebut di sakramen pengurapan orang sakit ini, di dalam tradisi gereja, ada istilah ritus terakhir. Ritus terakhir. Ritus itu adalah tata cara tahap terakhir yang diberikan kepada orang yang sakit. Maka di situ ada pengakuan dosa. Di dalam sakramen pengurapan orang sakit itu, Bapak Ibu, itu ada tahap pengakuan dosa. Nah, bagaimana kalau orang tersebut sudah tidak mampu melakukan pengakuan dosa? Kan pertanyaannya begitu. Paling tidak ada absolusi dari imam. Karena itu maka yang menerimakan sakramen pengurapan orang sakit ini nggak bisa awam. Pernah tidak menjumpai teman-teman sakramen ini diberikan oleh awam? Ada nggak yang pernah menjumpai? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dalam kondisi darurat misalkan, tetap nggak bisa. Nggak bisa misalkan Bu Tere memberikan sakramen pengurapan orang sakit, nggak bisa. Karena di dalamnya ini ada proses absolusi, Bu. Karena itu maka idealnya sakramen ini diberikan, yang tadi yang Pak Win tadi keren banget, diberikan atau diterima oleh orang-orang yang masih dalam kondisi sadar. Kalau beliau orang itu sakit keras, masih dalam kondisi sadar. Karena itu maka tugas gereja, kalau saya mengatakan tugas gereja ya katekis pasti masuk di dalamnya. Tapi sebenarnya bukan hanya tugas katekis. Menyampaikan kepada seluruh umat Allah sebagai warga Katolik, umat Katolik, untuk apa? Untuk mempunyai sikap antisipatif ketika salah satu anggota keluarganya sakit, agar segera dimintakan sakramen pengurapan orang sakit. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu. Banyak banget yang nggak tahu. Bahkan maaf nih, sudah dalam kondisi sakratul maut sudah nggak sadar. Di Trinitas itu ada pastor yang kalau dalam kondisi pasiennya itu sudah nggak sadar, dia nggak mau menerimakan. Dibilang sudah percuma itu katanya. Sudah percuma, nggak ada kesadaran. Tapi ada pastor lain yang tetap mau ya. Mengimani bahwa kuasa Allah, pengampunan Allah itu melampaui batas kesadaran manusia. Tapi yang paham yang terakhir ini seringkali diikuti dengan keyakinan yang lain berikutnya, yaitu paling tidak keluarga dari yang sakit ini mendapatkan sebuah penghiburan rohani dan kelegaan. Itu ya masih ada perdebatan. Saya sendiri nggak bisa mengambil sikap sebagai katekis tegas yang ini. Nyatanya di paroki-paroki mungkin teman-teman juga menjumpai ada dua pendapat ini gitu. Ada pastor yang memang nggak mau. Malam. Kalau sudah nggak sadarkan diri ngapain? Tapi ada pastor yang lain mau dengan pertimbangan dua tadi. Yang pertama, kuasa pengampunan Allah itu melampaui kesadaran manusia. Lalu yang kedua, biasanya diikuti yang kedua tadi, yaitu paling tidak untuk keluarga yang sakit ini, keluarganya mendapatkan sebuah penghiburan dan keyakinan iman bahwa kami, keluarga yang masih sehat ini sudah memfasilitasi, menyiapkan gitu loh. Ya, ini bisa menjadi perdebatan. Oke. Sekaligus juga diberikan ekaristi. Ini idealnya. Saya ngomong ideal. Nah, tradisi gereja dulu seperti ini. Sakramen ini hanya diberikan kepada orang yang mendekati ajal atau sakratul maut, karena itu maka menjadi pengurapan terakhir. Dan ada ritus terakhirnya yaitu pengakuan dosa. Dengan pengandaian yang sakit masih bisa melakukan pengakuan dosa. Kalau tidak bisa mengikuti ritus pengakuan dosa, yang saya maksud ritus pengakuan dosa itu ya
buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pastor, saya sudah tidak mengaku dosa sekian lama, dosa-dosa saya gini bla 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 bla, itu maksud saya. Tapi kalau orang tidak mampu untuk mengucapkan itu, paling tidak yang sakit itu sadar, masih sadar dan mendapatkan absolusi. Dan juga idealnya diberikan ekaristi. Nah, ekaristi ini bila diberikan kepada orang yang berada dalam sekarat atau sakaratul maut, maka disebut viaticum. Mungkin kita pernah mendengar kata ini. Jadi ekaristi yang diberikan, hosti yang diterimakan, sakramen yang diterimakan pada orang sakit saat pengurapan orang sakit itu disebut viaticum. Viaticum itu adalah bekal perjalanan. Via itu jalan. Kum itu adalah bekal perjalanan. Perjalanan kemana? Ada sebuah konsep teologis bahwa orang yang berada dalam sakaratul maut itu ketika dia dipanggil Tuhan, dia melakukan perjalanan dari dunia ini ke dunia lain gitu. Nah, gitu. Nah, ini tradisi gereja. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, teman-teman, pengertian sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit. Jadi kalau minyak suci, maksud saya penekanannya pada karena menggunakan minyak suci ya. Di situ menggunakan minyak. Dan minyaknya itu khusus, nanti kita lihat. Kalau disebut pengurapan orang sakit, memang orang yang sakit itu diurapi Roh Kudus itu. Dua istilah ini sama-sama digunakan di dalam konteks gereja Katolik. Jadi masih digunakan sakramen minyak suci bisa. Sakramen pengurapan orang sakit itu bisa. Nah, makna kalimat sakramen minyak suci itu lebih luas karena nggak langsung merujuk orang yang sakratul maut. Oke. Sakramen ini, mula-mula sakramen minyak suci disebut juga pengurapan orang sakit hanya dilakukan bagi mereka yang mendekati ajal yang tadi ya. Ini masih bagian yang tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan selanjutnya. Konsep ini masih terus ada sampai sekarang, hanya nanti sedikit diperbaharui dan disempurnakan. Artinya, sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci itu adalah memang sakramen yang diberikan untuk orang sakit. Dalam konsep masyarakat umum awam, kita sering dipahami sakramen yang diberikan kepada orang yang mendekati ajal. Karena itu maka sakramen ini menakutkan. Supaya tidak menakutkan, nanti ada perubahan penggunaan istilah, yaitu pengurapan orang sakit atau minyak suci. Akibatnya maka banyak orang takut melaksanakan sakramen ini. Dan seolah-olah kalau kita mendengar, oh si Pak ini, Pak A sudah diberi minyak suci. Waduh, kesannya langsung, waduh sudah sakitnya parah banget. Atau sudah mendekati ajal. Kadang kan begitu. Padahal enggak juga. Nanti kita lihat perubahannya. Nah, maka Konsili Vatikan kedua, teman-teman, itu ada perubahan fungsi sakramen ini. Jadi kalau di awal di tradisi gereja yang 2 slide sebelum yang saya tampilkan ini kan dalam tradisi gereja, sakramen yang diberikan kepada orang yang mendekati ajal karena itu menjadi bekal, ada ritus terakhir, dan karena itu maka sakramen ini seringkali menakutkan orang begitu loh. Lalu terkesan kalau kita mendengar, oh dia sudah menerima sakramen minyak suci, waduh sudah mau mati dong kan gitu. Padahal kan enggak. Nah ini lalu Konsili Vatikan kedua ini membuat sebuah pembaharuan ajaran iman terkait dengan pengurapan orang sakit. Bagaimana perubahannya? Bapak Ibu teman-teman yang mempunyai kitab hukum kanonik atau katekismus gereja Katolik bisa dilihat di nomor 1514 itu di katekismus gereja Katolik. Kalau hukum kanonik 1004. Dikatakan demikian. Pengurapan orang sakit bisa diberikan. Bisa. Bisa. Bukan kata harus. Bisa diberikan kepada orang beriman yang telah menggunakan akal budi tadi. Jadi itu tadi pastor yang saya sebutkan, kalau yang sakit itu sudah nggak sadar, dia nggak mau tuh memberikannya. Kan ada, kita pernah menjumpai atau mendengar, amit-amit lah ya. Dia nggak sadar sekian lama. Nah orang yang nggak sadar, pastor itu nggak mau menerimakan. Nah ini berdasarkan ini. Karena pengurapan orang sakit diberikan kepada orang beriman yang telah menggunakan akal budi, masih bisa menggunakan akal budi. Mulai dari berada dalam bahaya karena sakit atau karena lanjut usia. Karena itu lansia boleh Bapak Ibu. Boleh. Sejak Konsili Vatikan ini ada pembaruan. Karena lanjut usia boleh.
Lanjut usia tapi tidak sakit, Pak. Boleh, nggak masalah. Persoalannya pastor mau nggak? Mestinya pastor mau, harusnya pastor mau. Karena pastor juga pasti memegang kitab hukum kanonik itu pegang. Lanjut usia, untuk apa? Kan gitu. Kan tadi ada makna pengampunan dosa. Nanti buah-buahnya kita lihat. Nah, sakramen ini dimaknai tidak hanya untuk penyembuhan fisik, namun juga rohani. Kan banyak ya Bapak Ibu teman-teman orang yang lansia dalam kesendirian, kesepian, seringkali di situ banyak sekali godaan-godaan. Godaan-godaan tidak sabar, godaan-godaan mudah marah, sudah disiapin makan, katanya nggak ada makanan. Anak saya kok nggak paham-paham, nggak sayang lagi, nggak dikasih makan, padahal baru saja ada makan. Iya, terus cerita lagi ke temennya, ke saudaranya yang lain kalau ada yang mengunjungi. Saya di sini menderita, nggak diperhatiin. Wah, kadang kan begitu. Saya yakin lah teman-teman mengalami inilah. Maka yang merawat lansia itu harus menjadikan ini sebagai ladang berkah untuk latihan rohani kesabaran. Sungguh itu latihan kesabaran. Apalagi kalau lansianya sudah sakit. Luar biasa. Berlatih sabar, berlatih menerima maaf fitnahan. Yang memfitnah justru orang tua kita. Sudah dikasih makan katanya nggak dimakan, dikasih makan. Iya. Nah itu maka kondisi lansia yang rawan sekali dengan kondisi seperti itu, baik jika menerima sakramen pengurapan orang sakit. Nah Bapak Ibu, unsur yang pertama itu ada pengampunan dosa. Siapa yang nggak membutuhkan pengampunan dosa? Semua orang membutuhkan pengampunan dosa, termasuk lansia. Orang sakit mungkin saja mengalami kesulitan melakukan ritual sakramen tobat seperti tadi yang saya sampaikan. Saya sudah nggak mengaku dosa sekian tahun, pastor. Dosa saya ini mungkin sudah nggak bisa melakukan, mengatakan itu, merumuskan itu mungkin nggak bisa. Tapi mereka bisa mendapatkan pengampunan dosa melalui sakramen pengurapan orang sakit asalkan sungguh-sungguh menyesal. Karena itu maka orang yang menyesal Bapak Ibu, itu orang yang bisa menggunakan akal budinya. Orang yang masih sadar. Kalau orang yang sudah koma itu nggak bisa menyesal Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Kan begitu. Jadi yang tadi pendapat pastor yang tadi, yang pertama, yang nggak mau memberikan itu, ini mulai kentara dari slide yang saya sampaikan ini. Dasarnya sudah sangat jelas banget. Maka kita juga nggak perlu menyalahkan pastor yang nggak mau. Ngapain sih pastor tuh nggak mau? Cari pastor lain gitu. Pastor paroki kita dengar. Dia panggil pastor lain nggak mau. Itu malah membuat tersinggung. Ya jangan sampai lah. Nah, ada satu manfaat fungsi sakramen pengurapan orang sakit, yaitu pengampunan dosa. Karena itu ketika yang sakit tidak bisa melakukan ritual sakramen tobat, paling tidak dia sungguh-sungguh menyesal. Sungguh-sungguh menyesal. Ya saya menyesal banget lah. Saya sudah ngomongin anak saya, padahal anak saya sudah menyiapkan makanan, tapi saya cerita ke yang ngunjungin saya nggak ini. Walaupun dia nggak bisa ngomong itu, paling tidak dia menyadari, nah menyesal. Gitu. Dan jika masih kuat, nah ini tadi itu lebih baik didahului dengan sakramen Ekaristi. Itu. Nah, yang kedua penghiburan dan kekuatan teman-teman. Tujuannya apa? Memberi kekuatan pada orang yang berjuang melawan rasa sakit. Nanti akan ketahuan teologi kita berhadapan dengan sakit, memandang penyakit itu kayak mana. Kenapa orang yang sakit itu harus diberikan kekuatan. Itu loh. Ada loh sekelompok masyarakat itu yang berpikir sakit ya sudah sakit, setelah itu meninggal ya sudah meninggal, namanya sudah hidup mau apa, udah nggak usah terlalu dipikirin lah, itu rasional, ada itu, ada, tapi bukan kita ya, bukan Katolik ya Bapak Ibu. Katolik itu seperti ini, memberikan penghiburan, tujuannya memberi kekuatan pada orang yang berjuang melawan sakit. Jadi sakramen pengurapan orang sakit itu tujuannya juga memberikan, aduh, terlepas ya Bapak Ibu ya. Enggak kok, Pak. Enggak, Bagus. masih oke Pak. Oh masih ya? Bisa, iya. Oh kok tempat Iya, saya hilang, Pak. maaf Pak. Nah, yang kedua memberikan penghiburan. Bisa dilakukan karena saat dalam kondisi sakit orang akan lebih merasakan penderitaan Yesus Kristus ketika disalibkan. Jadi begini, orang yang sakit itu kan ya saya nggak ngerti, tapi yang Pak Winarno tadi pasti mempunyai pengalaman yang lebih real daripada yang nggak pernah sakit ya.
orang yang berada dalam kondisi sakit berkepanjangan sampai diopname di rumah sakit itu benar-benar mengalami kondisi kesendirian lonely yang luar biasa. Nanti kita akan lihat kenapa butuh penghiburan. Nah, tujuan sakramen ini memberikan penghiburan kepada orang yang sakit supaya apa? Lebih mudah merasakan penderitaan Yesus. Bagaimana kok saya sakit, dengan sakit saya bisa lebih mudah memahami penderitaan Yesus. Itu gimana caranya? Piye carane kan gitu lah. Nah, ini hal ini bisa terjadi melalui sakramen pengurapan orang sakit. Karena dalam proses itu, kalau orang yang sakit itu masih mempunyai apa akal budinya masih berjalan, masih berfungsi, Bapak Ibu, pastor akan memberikan nasihat. Rumusan-rumusan yang digunakan di dalam sakramen pengurapan seorang sakit itu ada penghiburannya. Karena itu kalau orang sudah nggak bisa menggunakan akal budi, sudah nggak sadar, makanya pastor yang pertama, tipe pastor yang pertama tadi mengatakan nggak perlu lagi kan gitu. Nggak perlu lagi gitu. Karena alasan ini. Nah, si sakit bisa merasakan penyertaan Tuhan Yesus. Dan dia minta buah melalui sakramen ini minta buah-buah Roh Kudus, sukacita, kesabaran dan buah lain. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, persiapan kehidupan abadi. Ini adalah fungsi yang ketiga. Tadi fungsi pertama adalah apa? Pengampunan dosa. Fungsi kedua adalah apa? Memberikan penghiburan dan kekuatan. Fungsi yang ketiga apa? Persiapan kehidupan abadi. Jangan-jangan namanya hidup siapa yang tahu. Setelah sakit ini kok nggak ada perubahan ya? Udah dikasihlah sakramen, jangan-jangan Tuhan mau memanggil, ya sudah. Bagaimanapun juga siap nggak siap secara iman kita harus menyiapkan. Nah ini pertanyaan pernyataannya. Siap nggak siap kita harus menyiapkan. Menyiapkan orang yang sakit memasuki kehidupan abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita selalu merindukan, mendoakan Tuhan, izinkan saya masuk kepada kehidupan abadi. Tetapi ketika kita mau dijemput masuk ke sana, banyak orang menolak. Banyak orang yang menolak. Ah, enggak, tak dulu lah Tuhan. Jangan sekarang Tuhan. Saya masih ini, saya pengen ini, saya cita-cita saya belum selesai. Saya masih pengen melayani. Masih banyak alasan sekali. Nah, karena itu kalau Tuhan sudah berkehendak, kita punya 1001 alasan pun itu nggak akan dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang, rencanaku bukan rencanamu, nak, kan gitu. Nah, supaya orang yang sakit ini siap masuk ke sana, maka harus ada sakramen pengurapan orang sakit. Karena itu maka diberi bekal perjalanan yang tadi kita sebut viatikum. Dan ini Bapak Ibu untuk mendapatkan perlindungan dijauhkan dari roh jahat dan diberikan penyembuhan jiwa. Bapak Ibu lihat, teman-teman perhatikan, dari awal sampai akhir selalu banyak sekali istilah yang saya gunakan. Di sini adalah apa? Penyembuhan jiwa. Penyembuhan jiwa. Persiapan masuk ke dalam keabadian, perjalanan. Bapak Ibu, orang yang sakit dalam kondisi sakit, saya yakin yang pernah mengalami sakit yang yang dalam kategori keras dan sekarang diberikan penyembuhan luar biasa, itu bisa merasakan yang saya katakan ini memang benar. Orang yang sakit itu teman-teman, godaan untuk berbuat jahat itu lebih banyak. Maksudnya berbuat lebih jahat itu berbuat dosa itu lebih banyak. Ketika sendirian, sepi, dia bisa saja pikirannya ngelantur, anak-anakku ini kemana? Saya sudah membesarkan dia, sekarang saya ditinggal sendirian. Padahal anaknya nggak boleh masuk ruangan itu, misalkan oleh dokter. Iya, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan ini juga banyak diungkapkan oleh orang yang sakit. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal Tuhan juga nggak meninggalkan. Jadi memang orang yang sakit itu butuh perlindungan, Bapak Ibu. Perlindungan secara rohani diberikan dalam apa? Dalam sakramen pengurapan orang sakit. Nah ini, slide ini sengaja saya warnain karena ini agak berbeda banget. Jadi teologi kita setelah Konsili Vatikan yang tadi saya sebut tadi, ini dipertegas dengan yang ini.
makna teologis urapan orang sakit melalui perminyakan orang sakit dan doa para imam seluruh gereja, Bapak Ibu. Seluruh gereja. Maka ini sebenarnya tepat kita membahas ini setelah membahas sakramen baptis. Tepatnya gimana? Karena dalam sakramen baptis orang itu masuk ke dalam persekutuan gereja. Dan kita tahu yang disebut gereja tadi kan di awal untung ada pertanyaan nama orang kudus tadi. Nama baptis orang kudus. Konsep gereja, anggota gereja itu kan bukan hanya saya nih Agustinus Purwanto, bukan hanya Bu Teresia yang masih hidup, tetapi mereka yang ada dalam api penyucian dan mereka yang sudah abadi nih. Nah, orang yang sudah abadi masuk dalam keabadian bersama Tuhan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus, itu Bapak Ibu ikut terlibat menyerahkan yang si sakit ini kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada yang punya hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya kadang membayangkan hebat luar biasanya ya gereja Katolik ini ya. Kalau kita mempunyai vision, Pak, vision itu bisa pengamatan secara rohani, bisa melihat tuh. Pada saat ada penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, itu orang-orang kudus datang untuk menyerahkan yang sakit ini sebagai anggotanya, anggota tubuh Kristus diserahkan kepada Allah. Ini kan luar biasa banget, maka penting banget. Semoga setelah kita mengikuti sesi ini makin kuat sekali. Suatu saat pasti saya yakin deh, pasti entah kita, entah anggota keluarga kita, pasti akan mengalami kesudahan di bumi ini. Dan sebelum mengalami kesudahan, semoga diberi kesempatan untuk mempersiapkan ini. Nah itu. Pak Karena Agus, dalam eh, kita masih, sebentar lagi mau break ya Pak. Tapi silakan lanjutkan, sudah tanggung ya Pak ya. Silakan Pak ya, Agus. yang ini ya, slide ini Iya, dulu ya. Oke. baik Pak. Seluruh gereja menyerahkan si sakit kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan. Berarti memang diserahkan kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepadaku tanpa melalui aku. Inilah saat-saat sabda Yesus itu mendapatkan pembenarannya, mendapatkan kenyataannya. Yesus yang sudah menderita dan dimuliakan, dia menerima si sakit itu. Supaya apa? Supaya Yesus itu menyembuhkan dan menyelamatkan si sakit. Kalau menyembuhkan dan menyelamatkan, kita istilah menyembuhkan bukan hanya fisik, sakit fisik ya. Kalau hasil fisiknya nggak sehat, nggak sembuh, secara rohani dia disembuhkan. Disembuhkan dan diselamatkan. Dan bahkan nih, gereja gede mendorong si sakit untuk secara bebas menggabungkan diri dalam sengsara dan wafat Yesus. Yang tadi itu kepasrahan, yang tadi itu disebut sukacita. Dia bisa mengalami sukacita, kan keren banget. Tadi disampaikan oleh Pak Jatmiko tadi. Manusia. Nah, Bapak Ibu, ini kalimat terakhir ini. Slide terakhir saya sebelum kita break. Dan dengan demikian, si sakit itu sudah memberikan sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Ini Lumen Gentium artikel 11. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika si sakit mengalami penyakitnya dipersembahkan kepada Allah, dia pasrah Bapak Ibu untuk menyerahkan semua jiwanya dan pergulatannya, benar-benar dia pasrah. Dia sudah memberi sumbangan untuk kesejahteraan umat Allah. Pertanyaan saya, siapa umat Allah yang paling dekat dengan si sakit adalah keluarganya Bapak Ibu. Siapa yang paling dekat dengan si sakit? Mungkin kalau yang sakit itu anak, tentu yang paling dekat adalah orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, diserahkanlah, mendapatkan buah-buah kesejahteraan. Nah, ini yang disebut silih, Bapak Ibu. Silih, teologi kita ada teologi silih. Maka nanti akan saya tegaskan slide berikutnya setelah break, bahwa orang yang sakit menerima penyakitnya dengan rela, dengan ikhlas, dia bukan hanya memberi sumbangan bagi kesejahteraan, tapi dia bisa memberikan keselamatan atas penderitaannya itu untuk keluarganya, entah itu yang sudah meninggal maupun yang masih berjuang. Ini silih Bapak Ibu. Karena itu orang yang sakit menerima penyakitnya dan menyerahkan kepada Yesus yang menderita dan sudah dimuliakan, sakit yang dialami bisa membuat keluarganya itu terselamatkan Bapak Ibu.
Ini namanya silih. Ini ada di Lumen Gentium artikel 11. Silahkan Bapak Ibu cermati, buka. Itu bisa eksplisit banget. Oh iya, iya. Nah, itu nanti setelah break akan saya lanjutkan dengan penegasan yang itu. Begitu ya, Bu. Oke. Ya, Mak. Baik, Pak Agus. Terima kasih ya, Pak. Bapak Ibu, kita break sebentar. Kita akan break 5 menit. Nanti kita akan kembali tepat jam 8 lewat 5 ya, Bapak Ibu. Siap. Silakan bagi yang mau ke belakang, mau minum. Yang mau, nah ini makna teologis urapan orang sakit yang terakhir teman-teman sebelum kita break tadi. Recording in progress. Jadi ada makna yang disebut makna silih. Ini di dalam gereja kita ini kuat banget, tapi tidak dipopulerkan atau nggak populer. Saya nggak paham karena memang banyak yang tidak mengeksplorasi, tidak banyak yang menggali. Padahal setiap Jumat Agung ini kita pasti nih membahas, mendalami yang ini. Penderitaan atau yang si sakit tadi ketika menerima penyakitnya dengan ikhlas dan menggabungkan dengan penderitaan Yesus, maka sakit itu menjadi sebuah persembahan. Persembahan yang berkenan kepada Allah, dan Lumen Gentium mengatakan ini adalah sumbangan kesejahteraan bagi umat Allah. Kesejahteraan itu kan kesejahteraan, kita bicara mengenai kesejahteraan umat Allah secara rohani itu kan berarti adalah keselamatan gitu. Jadi ketika si sakit menerima penyakitnya dan digabungkan dengan penderitaan Yesus, maka itu akan berdampak pada keselamatan jelas pasti untuk dirinya. Tapi di sini jelas dikatakan bagi umat Allah. Berarti untuk orang lain, umat itu kan pasti kumpulan gitu loh. Nah, inilah yang saya sebut sebagai teologi silih. Istilah silih sendiri di dalam gereja Katolik tidak populer, tapi ini ada dan sangat kuat. Bapak Ibu yang membawa kitab suci bisa dilihat di dalam Yesaya 53 ayat 11. Tadi waktu break itu saya buka. Saya bacakan saja. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sesudah kesusahannya jiwanya, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sesudah kesusahan jiwanya kan ini mengalami sakit. Ini kan bab ini terkait dengan hamba Allah, hamba Tuhan yang menderita. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pukul. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang yang sakit itu menerima sakitnya dan dipersembahkan kepada Allah, itu akan bisa menyelamatkan orang lain. Ini kita di bulan November, kita baru saja, atau bulan yang dipersembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa orang beriman. Kita mendoakan mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Mendoakan dari apa? Dari siksa api neraka. Karena kita mempunyai konsep iman kita sebelum seseorang mengalami kejayaan di surga, dia mengalami masa penyucian. Api penyucian. Nah, itu yang kita doakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, indulgensi atau keringanan hukuman itu juga bisa didapatkan oleh mereka yang sudah meninggal ketika kita, kalau saya menggunakan kata kita, bisa saya, bisa Bapak Ibu juga. Ketika Bapak Ibu menerima penderitaan, bukan hanya sakit ya, sakit bagian dari penderitaan, itu dengan ikhlas dan digabungkan dengan penderitaan Yesus. Nah itu, karena itu maka mulai dari sekarang kalau teman-teman
belum mempunyai konsep ini, mulai dari sekarang, yuk kita patrikan di dalam hati kita. Bahwa ketika kita itu mengalami penderitaan, entah itu dizolimi orang, entah itu difitnah oleh orang, entah itu dibohongin oleh orang, kita terima dengan suka, ya kalau bisa ya harus dengan sukacita, kita terima dengan ikhlas lah. Saya lebih menggunakan yang ikhlas lah. Kita terima dengan ikhlas, tanpa dendam, kita pasrahkan kepada Tuhan, dan kita yakini bahwa apa yang kita terima, kita alami, penderitaan yang kita terima dengan ikhlas ini akan berdampak pada pengurangan bagi jiwa-jiwa yang kita doakan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau bagaimana kalau bagaimana kalau itu tidak diarahkan untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal? Ya, walaupun tidak kita arahkan, karena kita anggota gereja, maka itu berdampak di sana. Satu itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau itu diterima oleh si sakit, nah nanti yakinkan kepada, kalau ada yang sakit kronis menahun, ya kronis begitu, nggak sembuh-sembuh, yakinkan kepadanya bahwa ketika ini diterima dengan ikhlas, dengan sukacita, dan digabungkan dengan Yesus, Bapak Ibu, ini akan menjadi pengurangan atas siksa di api neraka. Nah, ini saya mendapatkan konsep ini, dan ini konsep ini benar ya Bapak, secara teologi ya Bapak Ibu ya. Ini ketika saya belajar teologi kontekstual di Jogja. Dan memang saya nggak tahu persis kenapa di dalam gereja kita teologi silih itu nggak dipopulerkan ya. Tapi ketika saya membahas ini pasti saya sampaikan. Dan ini penghiburan rohani luar biasa loh. Kalau kita berbicara, berdiskusi dengan orang sakit, lalu orang sakit itu bisa menerimanya. Dan biasanya akan sampai tahap itu. Nah, sakramen pengurapan orang sakit itu akan mempunyai dampak ke situ. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Pandangan terhadap sakit dan sengsara. Ini nggak boleh dipisahkan ya, sakit dan sengsara. Karena sakit itu juga sengsara, tapi sengsara tidak harus sakit fisik. Sengsara itu bisa sakit jiwa, orang yang selalu dibullying itu, selalu dikucilkan di tempat kerja, selalu diperlakukan diskriminatif. Ya, tapi menjadi susah ya menerima perlakuan diskriminatif dengan ikhlas. Karena apa? Masyarakat kita ini gampang banget mempunyai pembela hukum, lawyer gitu loh. Jadi membela, mencari, ya saya nggak melakukan itu ya harus, yang benar harus saya tunjukkan, yang salah harus dihukum. Jadi konsep itu begitu kuat sehingga sebagai murid-murid Yesus kita sulit sekali untuk mencontoh Yesus. Lihat aja Yesus waktu diperlakukan secara tidak adil, dia diam aja. Aduh, kalau ngomong ini nggak akan habis-habisnya lah, mungkin banyak orang tersinggung. Saya pernah bicara dalam sebuah rekoleksi, kan awalnya didoakan, Yesus jadikanlah hatiku seperti hatimu gitu. Siap enggak? Saya mulai dari situ, saya contohkan, Yesus ketika dia diperlakukan tidak adil, dia nggak marah, dia nggak mencari kebenaran. Siap enggak gitu? Susah. Dunia kita terlalu mencari apa pembenaran, akhirnya yang benar juga salah, yang salah juga benar. Mau nggak mau, banyak orang Katolik juga terseret. Oh, saya nggak salah melakukan itu kok saya harus menerima. Maka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dulu di Bekasi itu ada sepasang suami istri mempunyai anak namanya Adi Sara tahun 2015 atau 16. Kalau ada yang ingat, itu seorang mahasiswi Trisakti, dia dibunuh oleh pacarnya, jenazahnya dibuang di pinggiran jalan tol ke Bekasi. Orang tua ini anak tunggal, Ibu Elizabeth namanya. Suami saya lupa namanya. Bu Elizabeth itu mengatakan, nak, mami sudah memaafkan pembunuhmu. Dan ketika dia diwawancarai Metro TV, kok ibu bisa memaafkan? Padahal banyak orang yang kehilangan anaknya pasti menuntut dendam, menuntut mati, nyawa diganti nyawa. Dia mengatakan, Yesus mengajarkan kepada saya untuk mengampuni. Dan dia mengatakan begini,
Ketika saya tidak mengampuni, itu akan mengganggu hidup saya. Tapi ketika saya mengampuni, jiwa anak saya akan bahagia, hidup saya pun akan lebih mudah saya lalui. Nah, gitu. Oke, itu malah sampai contoh situ. Nah, Bapak Ibu, pandangan terhadap sakit dan sengsara itu bagaimana? Penyakit dan sengsara sejak dahulu itu termasuk pencobaan yang paling berat di dalam hidup manusia, Bapak Ibu. Di dalam hidup manusia paling berat yang namanya sakit, yang namanya penderitaan. Dari perjanjian lama pun kelihatan, lihat Ayub lah. Lihat, yang namanya sakit, yang namanya sengsara itu adalah percobaan yang paling berat. Karena sakit, sengsara itu manusia mengalami ketidakberdayaan yang luar biasa. Setiap penyakit itu selalu mengingatkan seseorang pada akhir kehidupan kematian dan itu menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Nah, karena itu maka orang yang sakit atau penyakit atau kesengsaraan itu dapat menyebabkan manusia itu menjadi sangat takut, Bapak Ibu. Akhirnya menutup diri. Dan ekstrim lagi apa? Putus asa. Lebih ekstrim lagi, mengakhiri hidupnya sendiri. Wah, kan ngeri ya. Dia takut mati, malah dia mengakhiri hidupnya. Dan yang lebih berbahaya secara rohani, dia adalah menghujat Allah. Ini situasi orang yang berada dalam sakit kronis, menjelang ajal. Dan maaf nih, lansia pun mungkin bisa kena sindrom seperti ini. Maka orang yang sakit, Bapak Ibu, awalnya sehat, segar bugar ya. Tahu-tahu kok sakit, terdeteksi, waduh, penyakitnya parah. Wah, itu shocknya luar biasa. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Saya aktif di gereja, saya melayani umat Allah. Kenapa harus saya? Mulai menggugat Tuhan dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena memang penyakit dan sengsara itu dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah sebuah kondisi yang bisa memasukkan manusia dalam percobaan yang paling mengerikan. Karena itu maka orang yang sakit seperti ini harus diberikan penghiburan dan kekuatan tadi Bapak Ibu dengan sakramen pengurapan orang sakit. Tapi, nah ini nih, tapi kalau kata tapi itu pasti menganulir yang di atas. Tapi penyakit juga bisa membuat manusia lebih matang loh. Penyakit juga bisa membuat seseorang memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak dianggap penting, lalu menjadi penting. Sebelumnya dia tidak memperhatikan keluarga, sekarang dia mulai memperhatikan keluarga. Itu. Sebelumnya dia nggak pernah bicara mengenai Allah, dia sekarang banyak berbicara dengan Allah. Banyak berdoa, banyak membaca kitab suci. Bahkan rosario tidak pernah lepas dari tangannya. Dan dia menjadi orang yang mengandalkan Allah. Jadi penderitaan dan sakit itu sebenarnya seperti apa? Pedang bermata dua. Bisa menjadi pedang yang benar-benar membinasakan, menghancurkan. Karena apa? Dia merasa takut, lalu menutup diri, lalu dia putus asa, protes kepada Allah, mengapa saya, Allah nggak adil nih. Saya sudah melayani Tuhan, hidup saya jadi katekis. Bahkan sebelum lahir pun sebenarnya saya sudah katekis, misalnya. Tapi kenapa Tuhan membuat hidup saya begini? Jadi kondisi sakit itu benar-benar dipahami sebagai hukuman dari Tuhan. Tapi juga bisa menjadi hidupnya menjadi lebih matang. Nah, tentu kita sebagai orang beriman dan gereja sebagai umat Allah, orang yang sudah dibaptis, mesti memahami sakit itu dari kacamata yang terakhir. Bisa membuat orang lebih berpaling kepada Allah, mengandalkan Allah. Maka orang yang sakit diberikan sakramen pengurapan orang sakit, diharapkan bisa memberikan penghiburan dan kekuatan sehingga orang sakit itu mempersatukan sakitnya kepada Allah, berpasrah, mengalami sukacita. Tuhan, aku datang ke dunia dengan tidak punya apa-apa, aku pun akan kembali kepadamu dengan tangan kosong, tapi jiwa yang penuh pasrah Tuhan. Semoga kita seperti itu, Bapak Ibu. Itu. Dan itu didapat dengan seseorang menerima sakramen pengurapan itu. Nah, dalam perjanjian lama orang sakit memandang Allah. Bagaimana dalam perjanjian lama orang sakit itu memandang Allah? Orang yang sakit itu mengarahkan pandangannya kepada Allah. Dia mengeluh
kepada Allah atas penyakitnya. Lihat Mazmur 38, Bapak Ibu bisa buka. Dan dia memohon penyembuhan juga dari Allah. Karena di dalam perjanjian lama ada konsep bahwa sakit itu memang nggak lepas dari campur tangan Allah. Nah, tapi kita lihat secara rohaninya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membahas atau mendalami kitab kebijaksanaan ya, di pas bagian Ayub ini wah panjang lebar ini. Saya nggak tahu, Bu Teresia, teman-teman sudah, oh ini sorry, ini katekisnya. Jadi kalau membahas mengenai Ayub, itu akan kelihatan banget. Kita akan diarahkan kepada dua pandangan. Sakit sebagai hukuman atas dosa, dan Ayub memandangnya tidak demikian gitu. Nah, dan perjanjian lama juga melihat bahwa penyakit bisa menjadi jalan menuju pertobatan. Tadi itu lebih matang gitu loh. Lebih siap, lebih berpaling kepada Allah, mengandalkan Allah. Tuhan, Engkaulah bentengku. Badanku boleh lemah Tuhan, tapi jiwaku akan terus kuat karena bersamamu kan gitu. Amin. Dan karena pengampunan oleh Allah maka sembuhlah dia. Selalu ada unsur pengampunan maka sembuhlah dia. Bukan hanya dalam arti fisik. Bangsa Israel, Bapak Ibu, teman-teman, bangsa Israel itu melihat penyakit itu sebagai sesuatu yang penuh misteri, nggak bisa dipahami dengan nalar yang jelas, bisa dijelaskan plek gitu. Karena itu maka ada di dalam perjanjian lama orang sakit itu menuduh Allah yang melakukan itu. Dan pada zaman Yesus ini masih kuat loh Bapak Ibu. Maka ketika ada orang yang buta, orang-orang yang mengikuti Yesus itu bertanya, ini yang dosa dirinya atau orang tuanya, nenek moyangnya gitu. Yesus bilang bukan, dia juga bukan nenek moyangnya. Tapi melalui ini karya-karya Allah dimuliakan. Jadi konsep bahwa penyakit itu sebagai hukuman dari Allah di perjanjian lama kuat dan zaman Yesus pun masih ada. Jangan sampai zaman kita juga ada, apalagi kita. Karena Allah itu benar nggak menghukum. Dan Nabi Yesaya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi di Yesaya 53 ayat 11 tadi, melihat sengsara mempunyai arti penyilihan bagi orang-orang lain. Nah, akan ada waktunya bahwa ia akan mengampuni setiap kesalahan tadi yang sudah saya bacakan, Bapak Ibu, yang sudah saya buka. Nah, ini dasar teologis ini saya singkat yang ini, akan saya cepat. Teksnya kan juga sudah kita bagikan. Di dalam perjanjian baru sangat kentara banget, Yesus itu merubah cara melihat penderitaan. Cara melihat penderitaan Yesus itu benar-benar luar biasa, dirubah. Penderitaan itu bukan hukuman. Sakit itu bukan hukuman. Bukan. Tapi justru dari sakit itu orang bisa melihat kemuliaan Allah. Dari sakit itu orang lain bisa melihat karya Allah yang luar biasa. Kita pernah loh menyaksikan di media sosial. Ada seorang anak kecil yang kena kanker, dia memberikan kesaksian. Saya pernah membaca tuh. Dia memberikan kesaksian. Dia begitu ikhlasnya, dia begitu pasrah, bahkan memberi penghiburan kepada orang tuanya supaya orang tuanya jangan sedih. Karena apa? Allah selalu menguatkan dia. Itu luar biasa. Nah, lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Yesus mau merubah cara berpikir orang-orang di sekitarnya, termasuk ke-12 muridnya. Bahwa sakit itu bukan hukuman dan Yesus datang itu sebagai tabib. Maka kalau kita mendoakan orang sakit, kan kita juga minta kesembuhan melalui Yesus. Supaya ada mujizat. Walaupun komunitas agama lain nggak percaya namanya ada mujizat. Tapi kita percaya, sungguh percaya. Mengapa? Karena seperti dalam perjanjian lama yang diwariskan kepada kita, sakit itu memang mengandung misteri yang luar biasa. Nah, ini adalah ketika di kitab suci dijelaskan ada orang yang diturunkan dari atap rumah karena tidak ada tempat di pintu itu untuk lewat orang ini gitu. Nah, ini 10 orang kusta yang disembuhkan. Yesus melihat sakit kusta ini bukan sebagai hukuman dari Allah,
Oke, Yesus mengusir setan. Ini saya mau menampilkan ayat-ayat bahwa memang Yesus itu sebagai tabib, bukan hanya tabib rohani melalui pengampunan, tapi juga jasmani. Supaya apa ya? Supaya Bapak Ibu meyakini bahwa perlu loh kita ini mendoakan orang yang sakit untuk sembuh gitu loh. Nah, sekarang 3 slide ke depan ini adalah tentang simbol yang digunakan di dalam sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit. Pertama adalah minyak urapan. Ini adalah simbol sakramen pengurapan orang sakit yang paling penting karena memang menggunakan minyak. Dulu sebagai alat penyembuhan dan penyucian, mezbah itu menggunakan minyak. Minyak yang digunakan adalah minyak khusus ya Bapak Ibu, itu minyak zaitun, minyak khusus. Nah, kalau yang digunakan oleh imam dalam pengurapan orang sakit ini minyak yang sudah diberkati. Pada saat kapan? Ada yang tahu nggak? Diberkati Bapak Uskup pada saat kapan ya? Kamis putih ya, Pak? Siap, keren Bu Maria. Betul, Kamis Putih. Itu diberkati oleh Bapak Uskup. Nah, dalam perjanjian baru, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah, ini dari Yakobus. Ia memanggil para penatua Jumat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Maka pengurapan orang sakit ini biblis banget. Nah, simbol yang kedua tanda salib. Bapak Ibu, tanda salib. Ini artinya apa? Kalau kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang banyak viral di Reels itu atau mungkin TikTok ya. Itu atlet-atlet pemain sepak bola Indonesia yang membuat tanda salib tuh. Itu lagi viral bang. Tanda salib itu sebenarnya apa sih? Dengan membuat tanda salib, kita ini sebenarnya orang yang diolesi tanda, dibuatin tanda salib itu disucikan oleh Allah. Maka baik kalau setiap pagi membiasakan kita sebagai orang tua membuat tanda salib pada dahi anak kita. Dan itu mengingatkan kita akan kematian dan kebangkitan Yesus. Disalibkan. Kenapa orang Katolik membuat tanda salib dan orang Protestan tidak? Bapak Ibu, teologi kita teologi salib ya. Teologi kita itu teologi penderitaan. Jadi jangan kita lalu berpaling ke gereja lain yang teologinya kemakmuran. Ini teologi penderitaan itu kuat banget dan ini sangat penting karena keselamatan kita terjadi melalui penderitaan Bapak Ibu. Makanya ada korpus di salib kita itu. Jangan berpikir bahwa sekarang Yesus sudah mulia lalu kita tidak merenungkan penderitaannya, enggak Bapak Ibu. Ada satu lagi praktek memberi silih yaitu jalan salib. Saya jadi ingat. Jalan salib itu kalau kita melakukan jalan salib entah itu pada saat Prapaskah maupun tidak ziarah, itu memberikan silih kepada orang yang kita doakan. Maka kalau kita mau mendoakan orang-orang yang memang sudah mendahului kita, Bapak Ibu, buatlah doa jalan salib. Jadi jalan salib itu nggak hanya ziarahnya di bulan Maria, terus karena kita mau ke Gua Maria kita jalan salib. Enggak. Mestinya menjadi salah satu cara, ini kan sakramentali ya. Itu. Dan ini melindungi dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berarti saya mengimani penderitaan Yesus dan saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Dia membuat tanda salib waktu mau naik kendaraan. Itu pun orang Muslim, Bapak Ibu, kalau mau masuk kendaraan, dia ngomong Bismillah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun. Kita mesti membuat tanda salib. Gitu. Nah, dan itu di dahi karena dahi menunjukkan tempat yang paling kelihatan supaya dilihat oleh orang. Bukan masalah pamer. Ini adalah masalah apa? Kesaksian. Dan itu menunjukkan citra pengikut Kristus, menandakan kebutuhan akan Kristus tetap bersedia matinya.
Dan penumpangan tangan, ini banyak dilakukan. Penumpangan tangan dalam Markus 16:18. Mereka akan memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, saya pernah mendengar dong. Saya pernah mendengar, oh nggak boleh kita menumpangkan tangan gitu. Kalau kita mendoakan ya boleh, boleh. Paling tidak kita mengarahkan lah. Kalau mendoakan yang sakit itu kita mengarahkan tangan. Yuk Bapak Ibu teman-teman kita arahkan tangan kita kepada saudara kita yang sedang berbaring. Kita berdoa untuk kesembuhannya. Jangan kita berdoa untuk kematiannya, jangan. Walaupun sudah dalam sakratul maut. Kita tetap berdoa demi kesembuhannya. Kesembuhan itu nggak harus fisik Bapak Ibu, tapi juga jiwa gitu loh. Oke, itu penumpangan tangan. Nah, lalu pengolesan tangan dengan tangannya diolesi ya. Bagian tubuh yang juga mudah dilihat ini kenapa di tangan disebutkan di dalam latar belakangnya adalah tangan itu sebagai tanda manusia melakukan aktivitas gitu loh. Dengan mulai si tangan si sakit diingatkan agar apa? Beraktivitas untuk kepentingan dan kehendak Tuhan. Apapun lah. Jadi orang sakit itu bisa beraktivitas untuk Tuhan, menjadi pendoa dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Oke, nah bagaimana pengurapan ini dirayakan dalam Sacrosanctum Concilium nomor 27, perayaan liturgi dan bersama. Ini sudah saya sampaikan tadi. Kalau bisa memang dilakukan dengan apa? Dengan pengakuan dosa, lalu dengan ekaristi. Ini tadi sudah. Tanda dan sakramen membentuk keseluruhan, ini juga sudah. Nah, liturginya terdiri dari dua bagian, Bapak Ibu. Liturgi sabda dan perayaan pengurapan itu sendiri. Menjadi penting liturgi sabda karena ini adalah Allah sendiri yang berkarya bersabda kepada si sakit. Nah, mohon karunia Roh Kudus bagi si sakit. Janji keselamatan itu diucapkan baginya agar jiwanya itu menjadi apa? Berdaya. Kalau jiwanya berdaya, biasanya raganya juga berdaya. Banyak orang yang tidak bisa melakukan aktivitas produktif secara fisik karena justru mentalnya males. Misalkan kan begitu. Sama, yang dibangkitkan adalah jiwanya supaya dia mempunyai keyakinan, sukacita itu tadi. Nah itu tuh. Materia kita tahu, apa itu forma tahu. Materia yang digunakan forma itu adalah rumusan. Ini. Nah, pelayan dan penerimanya. Jadi pelayan yang sah pengurapan orang sakit itu adalah imam yang tidak dilarang oleh hukum gereja. Ada imam yang dilarang ya. Oke. Yang berhak mendapatkan sakramen adalah orang beriman Katolik yang sakit atau lanjut usia. Tadi ada pertanyaan sempat saya intip. Nanti kita lihat dari konteksnya ini. Tadi itu pertanyaannya menarik dan ini luar biasa. Itu yang LGBT tadi. Nanti dibacakan nanti. Jadi yang berhak mendapatkan pelayanan ini adalah orang beriman Katolik yang sakit atau lanjut usia, mampu menggunakan akal budi, pernah meminta waktu sadar, atau keluarganya memintakan lah. Ya, kadang yang sakit kan nggak tahu sekarang. Kalau ini kan ajaran ini mengandaikan kita sudah memberitahu kepada seluruh umat Allah dan mereka yang berada dalam bahaya mati. Catatan dan peringatan. Sakramen ini dapat diterimakan lagi jika setelah sembuh yang bersangkutan sakit berat lagi atau jika masih dalam keadaan sakit yang sama, bahayanya lebih semakin berat. Kalau sama-sama begitu aja nggak berat. Sejauh memungkinkan pengurapan orang sakit hendaknya didahului dengan pengakuan dosa. Ini tadi sudah. Jangan sampai penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ditunda sampai si sakit sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat menghayati atau tidak sadar. Dan ini adalah buah-buahnya Bapak Ibu. Mendapatkan kekuatan, ketenangan, kebesaran hati dalam menghadapi penderitaan, mempunyai iman dan harapan belas kasih Tuhan. Dia selalu berdoa, Tuhan kasihanilah aku, dan seterusnya. Memperoleh kesembuhan jiwa dan bila Tuhan menghendaki, kesembuhan badan juga. Dan dia mendapatkan pengampunan dosa. Begitu Bapak Ibu, semoga masih ada waktu untuk tanya jawab. Masih. Baik, Pak Agus, masih ada waktu nih, Pak, masih banyak. Iya, Ya, kita langsung masuk ke tanya jawab ya, Pak. monggo, Oke, monggo. saya bacakan. Pak, ada dua pertanyaan nih ya, Pak. Pertanyaan pertama, dalam KGK 1514,
Sakramen minyak suci ini tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang mempunyai pekerjaan dengan resiko sangat tinggi, padahal resikonya kemungkinan besar sama dengan para lansia tetapi yang tidak sakit. Tetapi apakah sebenarnya mungkin bisa diterimakan kepada orang-orang yang bekerja dengan resiko sangat tinggi? Nah, lalu pertanyaan kedua ya Pak, apakah kategori orang sakit ini hanya sakit fisik? Jika sakit pikiran tapi masih sadar, misalnya depresi, cemas berlebihan, walau belum lansia, seperti tadi Pak Agus menceritakan, lansia yang khawatir berlebihan, apakah bukan lansia juga direkomendasikan? Sebab klien saya yang sedang coaching, dia LGBT dan mengalami khawatir yang berlebihan. Ya, silakan Pak Oke. Agus. Makasih Bu Yama, ini dari Bu Elvin ya. Ya, dari Ini, iya ini susah nih. Terima kasih. Tadi saya sempat mengintip ini waktu break ini. Jadi teman-teman KGK, Katekismus Gereja Katolik, itu disusun sebagai pedoman pengajaran iman yang bersumber dari Katolik dan kitab hukum gereja itu hukum kanonik biasanya. Nah, sakramen pengurapan orang sakit ini memang terminologi yang digunakan adalah orang yang sakit, dan sakit pun itu sakitnya nggak sakit-sakit biasa. Nah, bagaimana kriteria itu? Kriteria itu adalah sakit kronis yang memang mengkhawatirkan, dan biasanya ini indikasinya dari dokter. Jadi yang menentukan, mendiagnos, menyatakan ini sakitnya termasuk kategori mengkhawatirkan, parah, dan seterusnya atau tidak, ini bukan Bu Yama, bukan saya, bukan pastor, tapi dokter. Karena itu maka kalau orang sakit sebaiknya memang berobatnya ke dokter, bukan ke dukun. Karena kalau ke dukun, ntar beda. Kita nggak akan pernah dapatkan satu titik, satu tahap di mana yang sakit ini menerima sakramen pengurapan orang sakit. Dukun nggak akan merekomendasikan itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang lansia pun, lansia juga yang sudah dalam kondisi sebenarnya eh, mengkhawatirkan. Jadi begini ya, saya punya orang tua Bapak Ibu. Di rumah saya ini usianya 86 tahun. Tapi bapak saya ini kan kategori lansia ya Bu Yama ya, 86 tahun. betul. Tapi bapak saya masih bisa nonton TV, mengikuti misa online, masih bisa menerima komuni. Nah itu berarti enggak saya kasih mintain sakramen pengurapan. Enggak, saya enggak kasih. Kenapa? Karena masih bisa terima komuni. Nah itu, tapi lansia yang seperti apa? Lansia yang kategorinya memang dalam kondisi walaupun dia enggak sakit fisik, tapi memang kondisinya sudah lemah. Ini memang agak susah ya, saya terminologi ini menjelaskan. Karena itu maka keluarga yang mempunyai lansia jangan sampai terlepas dari komunitas, Bu Elvin. Supaya apa? Komunitas lingkungan sama-sama memperhatikan dan mendoakan. Sehingga pada saat kapan dia membutuhkan ini, karena di komunitas itu di lingkungan tahu, maka informasi itu akan selalu update. Itu satu. Lalu yang kedua, gereja kita mempunyai praktek mendoakan orang sakit sedunia. Pada saat itu, lansia pun diberi kesempatan, diarahkan, diajak untuk mengikuti misa. Nah, dalam karya pastoral yang terjangkau kepada umat, pastor itu mengenal ini. Bahkan di paroki-paroki tertentu, layanan kepada orang sakit dan lansia itu mendapatkan prioritas. Hanya memang di Jakarta ini mungkin keterbatasan saya belum menemukan ada paroki yang ini menjadi sebuah program prioritas. Artinya program prioritas itu sampai pastor itu mengadakan kunjungan sampai tahu gitu. Ketua lingkungan, ketua wilayah itu. Saya dari Lampung. Di Lampung sana saya ke paroki Daya Murni dulu.
Di Daya Murni sana, pastornya itu mempunyai program itu. Saya pikir keren banget. Dan disitulah pastor, padahal itu jaraknya bisa puluhan kilometer loh dari pastoran ke stasi. Kebetulan waktu itu ibu saya sakit. Ibu saya ikut kakak saya di sana. Dan itu pastor update banget. Sampai ibu saya ajak ke Jakarta pun pastor tanya, bagaimana bapaknya? Gitu. Nah, itu kenapa ketika komunitas gereja tahu, komunitas gereja itu akan tahu pada saat kapan ini membutuhkan pengurapan orang sakit. Inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai sebuah apa? Kemampuan discernment ya. Kita sering mendengar ini, discernment, tapi sering kan discernment itu seolah-olah mampu membedakan roh dalam diri saya sebagai pribadi saja. Padahal tidak. Dampaknya akan keluar. Jadi itu. Nah, apakah tidak bisa diberikan kepada mereka yang mempunyai profesi beresiko tinggi? Nah, resiko tinggi ini maksudnya resiko atas kematian gitulah kali ya Bu ya Maya? Atau gimana Iya, Pak? sepertinya seperti itu deh, Pak. Betul, betul. Betul ya? Misalnya pekerjaan apa yang paling membahayakan ya? Mungkin Pak Elvin bisa spesifik gitu ya. Iya. Tentara perang. Oh, tentara, Pak. Gitu, Oke. tentara perang. Ya, terima kasih Pak. Tentara perang, tentu dalam medan perang ya. Kalau nggak perang pasti nggak juga. Tapi kayak di Papua itu resiko tinggi banget. Ada pastor yang cerita itu nyawa terancam sewaktu-waktu. Nah, ajaran iman kita itu adalah ajaran iman yang prakteknya memang berdasarkan ajaran dari magisterium. Magisterium itu dari kuasa mengajar. Jadi kitab hukum kanonik ini persis Pak hanya membatasi pada sakit dan lansia. Lansia pun seperti tadi saya jelaskan abu-abu banget. Nggak bisa berdasarkan usia. Ketika usia lansia terus ini enggak juga. Karena itu maka tadi yang untuk lansia pun kita harus masuk ke dalam komunitas supaya diupdate bahkan pastor begitu. Nah, kitab hukum kanonik dan katekismus gereja Katolik itu tidak benar-benar secara eksplisit tidak menyinggung yang mempunyai pekerjaan beresiko tinggi seperti tentara. Karena itu maka tentara sebelum perang tidak dibekali dengan minyak suci dulu, enggak. Enggak. Jadi enggak. Saya pernah juga diskusi dengan Romo tentara. Saya kebetulan pernah tinggal di Jakarta Timur. Di situ ada paroki Agustinus. Di situ ada pastor militer. Saya pernah diskusi mengenai ini. Dan benar-benar gereja tidak merekomendasikan istilah beliau, Pak Elvin, eksplisit tidak mengatakan mereka yang berisiko tinggi itu dibekali dengan sakramen ini. Karena sakramen ini bukan maksudnya untuk itu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, nanti kalau nggak puas kita sama-sama cari informasi lagi ya Pak. Apakah kategori yang sakit itu hanya fisik? Jika sakit pikiran tapi masih sadar, misalkan depresi, cemas, berlebihan, walau belum lansia seperti yang tadi yang Pak Agus ceritakan, apakah boleh juga direkomendasikan? Nah ini di dalam gereja kita sekarang ada layanan konseling. Ada layanan konseling. Nah itu nanti hasil konseling itu biasanya dievaluasi bersama dengan pastor. Kalau itu depresi berarti solusinya bukan pada proses untuk sakramen pengurapan, tapi pasti konselor. Pasti konselor. Jadi treatmentnya itu bukan sakramen pengurapan orang sakit yang untuk depresi. Tapi adalah konselor. Ada bimbingan rohani. Nah, pengakuan dosa itu pasti karena semua orang itu diberikan hak untuk itu. Tapi pengurapan orang sakit tidak bisa untuk orang depresi. Nah, ada yang lebih ekstrim, Pak Alvin. Orang ini sudah berusaha mencoba bunuh diri. Saya pernah nih menjumpai. Dia sudah berusaha mencoba bunuh diri karena ininya dilukain ini. Dan masuk rumah sakit 4 hari itu. Saya ngobrol dengan pastor. Pastor, kira-kira perlu nggak ya dikasih sakramen pengurapan orang sakit? Enggak. Ini sudah jauh. Ini persoalannya justru orang ini membutuhkan pendampingan.
secara psikologis. Jadi ini obatnya, dia bilang Gus, bukan sakramen pengurapan, tapi ini obatnya adalah konseling. Nah itu, dari pertanyaan Pak Alvin ini, dan apa yang saya ceritakan kasus ini, pengurapan orang sakit memang sungguh hanya membatasi kepada yang sakit, sakit pun bukan sembarang sakit. Ada sakit yang memang qualified memenuhi syarat sakramen pengurapan dan tidak. Lansia pun juga. Begitu ya Pak Alvin ya. Saya yakin jawaban saya nggak hitam putih karena memang ini nggak bisa hitam putih. Ya, Begitu Bu. oke Pak Elvin, apakah sudah cukup jelas? Oh, mengerti Pak, terima kasih katanya. Makasih ya Oke, Pak Alvin. Tapi pertanyaan ini nanti saya akan perdalam lagi deh. Yang saya siapa tahu ada perubahan, ada update. iya. Oke Pak Agus, saya juga mau tanya sebentar Pak terkait yang tadi Bapak bicara dengan apa mengenai orang tua Pak Agus ya. Nah, di tempat paroki saya yang dulu itu ada misa khusus lansia tuh Pak. Nah, pada saat misa khusus lansia itu mungkin lansianya kan tidak semua sakit ya, tapi diberikan sakramen pengurapan orang sakit tuh Pak. Nah, itu gimana? Berarti sah Nah, juga ya Pak? iya. Nah, itu kasusnya atau sebenarnya momennya memang itu untuk memberikan perhatian perayaan Hari Orang Sakit Sedunia itu kan juga semua dikasih tuh. Hmm. Nah, terus ini yang namanya misa-misa tematik. Misa-misa tematik memang diarahkan diberi kemungkinan seperti itu, Bu. Oh, oke. Termasuk ini ya Pak, orang muda karena ada teman saya yang katakanlah sehat ya, seumur-seumur ya 40-an begitu, dia menemani lansia itu, dia pun ikut menerima pengurapan orang sakit gitu loh, Pak. Saya Itu nggak tahu gimana tuh tuh Pak ya. Agus? Kalau itu saya nggak tahu tuh. Saya Kurang tahu harus ya. harus jujur mengatakan saya nggak tahu itu mungkin. Nah, yang terakhir ini perlu ditanyakan kepada pastornya supaya kita mendapatkan wawasan tambahan ya. Iya. Karena saya belum menjumpai kalau yang nganter itu diolesin juga. Iya, begitu Pak. Nah. Katanya dia juga minta diolesin gitu. Oh, dianya minta atau gimana? Dia aja juga minta, betul, dan dikasih Oh, gitu loh, Pak. oh Iya, begitu ya. saya kurang ngerti juga kenapa gitu loh. Makanya saya bingung. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak Agus. Nah, Pak, dari Bu Mira, beberapa kali kita membaptiskan orang tua yang sudah 70 tahun lebih, langsung akan juga, meskipun tidak sakit, dan Romo mengizinkan ini benar. Iya, iya Bu. Jadi gini, terima kasih pertanyaan Bu Mira. Eh, karena itu di awal tadi saya juga menyampaikan reksa pastoral. Ada pastor yang tipikal sini, ada pastor yang tipikalnya saklek, ada yang tidak kan. Bahkan yang kedua itu yang tadi saya sebutkan ceritakan di depan, ya ini kan kalau saya kasih ini sebenarnya lebih untuk keluarga yang si sakit, keluarganya memberikan ini gitu. Jadi intensinya sudah berbeda. Sama dengan yang seperti ini. Jadi sakramen ini akhirnya ini sebenarnya menjawab dengan pertanyaan Pak Alvin loh. Reksa pastoral tertentu itu memang berbeda dengan reksa pastoral tertentu juga. Tadi yang di Lampung saya ceritakan di Daya Murni Lampung Utara seperti itu, di Jakarta saya nggak menjumpain gitu. Termasuk termasuk ya Bu yang baptis loh. Ada kan kemarin waktu pertemuan kalau nggak salah saya juga sampaikan ketika ada perkawinannya yang kedua akhirnya pada konsep kalau di Keuskupan Agung Jakarta ini gembala yang baik ya itu selalu digaung-gaungkan. Seringkali yang namanya aturan saklek begini agak dianulasi, agak tidak melihat Recording in di progress. beberapa paroki pertimbangan pastor sebenarnya lebih memberikan untuk kekuatan aja. Dia bilang begitu. Karena sakramen pengurapan orang sakit setelah Konsili Vatikan ini kan nggak hanya serta-merta khusus untuk orang yang sakit mendekati ajal. Jadi memberikan kekuatan. Jadi disinilah perannya
sebenarnya katekese supaya diberikan penjelasan kepada umat bahwa sakramen pengurapan orang sakit ketika diberikan kepada mereka yang 70 tahun langsung diberikan, yang dibaptis langsung diberikan ini lebih untuk memberikan kekuatan. Itu satu. Lalu yang kedua untuk sakramen eh, pengolesan minyak, Bapak Ibu teman-teman, dibaptis dewasa, itu kan memang sudah menjadi satu kesatuan dengan penguatan. Jadi kalau orang yang dibaptis secara dewasa, itu kan nggak akan diberikan sakramen penguatan lagi karena sudah menyatu di situ. Jadi pengolesan minyak itu maknanya juga untuk itu. Itu ya Bu Mira ya. Bu Mira, apakah sudah menjawab ya, Bu? Ya, jadi sebenarnya nggak perlu ya, Pak ya. Halo Bu. Jadi sebetulnya nggak perlu gitu ya. Meskipun Ya, sudah umur 70 tahun ke atas. nah yang kasus 70 tahun ke atas ini ketika itu diolesi minyak, saya lebih lebih berpikiran itu nampaknya olesan minyak krisma, Bu. Bukan pengurapan orang sakit. Karena ini konteksnya adalah pembaptisan. Hmm. Oke. Kalau Iya. kemarin terakhir saya memang ada yang sakit. Terakhir ada yang sakit. Kalau itu saya minta Romo, saya tanya Romo buat baptis perminyakan selesai semuanya, selesai baptis di gereja, terus dia masuk ke ruang sakristi, Romo baru kasih perminyakan gitu Pak. Hmm. Ya itu dalam kondisi karena dia sakit kan ya. Yang sakit ya. Tapi biasanya Iya. kalau yang nggak sakit, Romo kasihnya di atas ya di gereja gitu. Iya. Pada saat setelah Krisma selesai semuanya, terus yang satu sendiri perminyakan gitu, ada perminyakan. Tapi yang sudah tua banget, memang sih yang dibaptis di situ biasanya kan yang baptis-baptis sendiri ya 70 tahun ke atas gitu. Iya. Dan mereka pun yang baptis 70 tahun ke atas, proses untuk pelajarannya kan nggak kayak yang ini. Enggak. Jadi, nah inilah sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, sakramen itu diberikan kepada umat yang sesuai dengan konteksnya sebenarnya. Kita nggak bisa saklek karena aturannya seperti ini harus seperti ini gitu. Nah itu yang memungkinkan terjadi sehingga reksa pastoral setiap paroki akan menjadi berbeda. Jangan sampai nih nanti ketika ada katekumen yang tanya di paroki sana kok beda, di sini beda. Saya mau kayak tadi kan ada tuh. Saya mau ke paroki lain aja lah, kan begitu ya. Nah, tugas kita secara normatif memberikan penjelasan sesuai dengan ajaran gereja, berarti itu yang ada di Katekismus Gereja Katolik, buku ajaran iman. Tapi pada praktiknya, itu setiap paroki pasti akan mempunyai perbedaan. Bahkan nih, Bu, Bapak Ibu mengenai sakramen perkawinan pun, kalau dibongkar secara dalam, secara real, itu akan ada perbedaan di paroki-paroki tertentu. Kenapa kok di sana yang ini kasus ini diizinkan, sana enggak gitu. Termasuk ini kasus-kasus begini. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, baik Bu Sama-sama, Mira. Bu ya. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya ya Pak, satu pertanyaan lagi nih. Dari Bu Maria Pan, sekitar 2 minggu lalu ada seorang lansia 72 tahun sakit berat. Karena sebelumnya Oma sudah minta dibaptis, hari itu Romo datang membaptis beliau. Sampai saat ini Oma belum terima komuni karena masih sesak nafas juga. Apa Oma juga bisa menerima sakramen pengurapan orang sakit? Sih harusnya bisa sih itu. Itu nggak bisa menerima komuni kenapa ya tadi? Bu Maria, mungkin Ini Pak, mungkin Oma sesak napas, jadi mungkin kalau ada padatan malah tersedak gitu Pak, takutnya. Jadi masih Oh, cairan infus semua kan, terus dan ada napas oksigen. Jadi sampai sekarang oh, juga belum terima komuni pertama. kasihan ya. Iya, Oh, jadi sekarang kondisi di rumah sakit dan dia sakit, ya. diinfus ya? Iya Pak. Oh, gitu.
Tapi Mm-mm. kalau seperti itu sebenarnya bisa menerima sakramen pengurapan itu. Pengurapan ya, Pak ya. Mm. Itu bisa sih. Mm-mm. Itu keluarganya Katolik ya, Bu? Keluarganya Katolik, Pak ya, anak Wah, yang itu harus ini. Mm-mm. Menurut saya harus Mm. dibantu tuh. Iya, Pak. Harus dibantu supaya mendapatkan layanan. Mm-mm. Oh ya, baik Pak, makasih Pak. Oke, Bu Maria. Selanjutnya ya Pak Agus, ada pertanyaan dari Bu Lia Mega. Kalau interval untuk penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ini ada batasnya nggak Pak? Misal harus lewat dari sekian bulan atau setahun sekali. Iya. Iya. Eh, Ada ya. saya mencoba ketika mempersiapkan ini, saya tuh kalau diberi kesempatan untuk mengisi topik tertentu itu kan, saya bersyukur ini kesempatan saya mendalami topik ini lebih dalam. Saya mencoba membuka itu. Itu nggak ada loh interval itu. Tapi, tapi nih Bu, saya itu mendengar dari seorang pastor dikasih interval itu 3 bulan. Jadi dikasih interval 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan nanti bisa diberikan lagi. Tapi di dalam katekismus tadi hanya dikatakan waktu teks tadi itu disampaikan bahwa sakramen ini bisa diberikan kembali kepada orang yang sama jika nih. Kan jika ini kan berarti syarat. Jika yang sakit itu dalam kondisi sakitnya lebih bahaya lagi. Itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk interval waktu memang nggak disebut. Walaupun Bu terus terang seperti tadi saya sampaikan, saya pernah mendengar ada 3 bulan. Tapi setelah saya dalami, saya buka, oh rupanya nggak ada. Berarti yang mensyaratkan adalah satu, kalau si sakit itu memang kondisinya lebih parah. Misalkan nih, hari ini si A itu mendapatkan sakramen minyak suci itu. Terus besok lebih parah, ya sudah nggak perlu lah, karena kan sudah. Kan begitu. Tapi dia sehat lagi tuh. Tadi kan dikatakan begitu. Dalam kondisi sama setelah itu dia mengalami lagi gitu. Nah, hanya intervalnya berapa lama nggak disebut. Karena itu maka di sini kembali Bu Yama. Reksa pastoral paroki tertentu pasti akan berbeda dan konsultasi kepada pastornya menjadi sangat penting gitu. Nah, ketika pastor tidak memberikan, kita nggak perlulah minta mencari pastor lain. Kenapa? Kita mesti percaya juga kepada pastor dan taat kepada rekta pastoral tertentu gitu. Itu yang biasa saya sharingkan di teman-teman di sini. Di Jakarta itu nggak sulit loh mencari pastor, nggak sulit loh. Misalkan nih, ini sudah dikasih minyak suci, terus pastor sini merasa nggak perlu lagi kan sudah saya kasih gitu. Hmm. Terus kita nyari nih, oh ada pastor mahasiswa di Grogol, langsung kita ngomong pastor minta minyak suci dong gitu. Udah pastor ngasih aja, itu bisa juga. Jadi maksud saya kemudahan mencari pastor, jangan lalu kita apa-apa ketika pastor paroki nggak mau karena alasan, pasti memberikan alasan teologisnya, terus kita nyari pastor lain. Nah, jadi saya tegaskan kembali Bu, untuk interval waktu nggak dikasih secara eksplisit. Hanya syaratnya kondisi yang bersangkutan itu makin parah. Tapi untuk berapa lama setelah diberikan pun nggak disampaikan di situ. Gitu. Nah, lebih baik menurut saya konsultasi kepada pastornya. Pastor ini kok kondisinya lebih buruk ya, bisa nggak untuk ini lagi gitu. Kalau pastor merasa, oh ya nggak apa-apa, kasih. Kalau pastornya itu maaf nih saklek kayak yang saya ceritakan yang pertama, kayaknya nggak akan mau. Tapi Mm-mm. kalau pastornya yang tipe kedua, saya yakin mau. Ah, ah. Betul. Oke, makasih Pak Agus. Ini Bu Maria Van Resen, apa mau bertanya lagi Bu? Iya boleh bertanya, apalagi boleh Pak Ya, bertanya. silakan. Monggo Kalau Bu. untuk sakramen perminyakan ini perlu lapor nggak sih Pak? Misalnya karena di bidik sakramen perlu ada laporan atau tidak ya? Seandainya diberikan atau umatnya yang lapor atau lingkungan lapor atau bagaimana Pak? Terima kasih Bu Maria. Karena ini yang memberikan kan sebenarnya pastor ya. Karena yang memberikan pastor, sebenarnya dengan kita minta, itu kan bukan hanya kita lapor, kita aja minta malah. Iya. Nah, masalahnya pencatatan Ya. itu menjadi administratif.
Jadi betul. dua hal yang berbeda. Kalau di biduk memang ada kolom itu ya kita masukkan. Hmm, Jadi hmm, hmm, kalau di Trinitas ini setiap lingkungan kan mempunyai si biduk hmm, yang memang mempunyai aktivitas pelayanan luar biasa lah untuk pendataan. hmm. Nah, tapi untuk ke pastor paroki, lawang ini aja kita minta. Oh ya, Iya. jadi harusnya pastor paroki yang Iya, ini berkoordinasi dengan sekretariat ya. iya pasti kan kita kalau kalau di sini misalkan di Trinitas itu untuk minta ke pastor layanan sakramen itu selalu melalui sekretariat dulu. Oh, oke. Ya. Kalau sekretariat, Pak langsung sudah hubungin pastor, langsung Hmm, kita hubungin pastor. Kalau hmm, kita langsung hubungin pastor, hmm. oh udah lapor sekretariat belum ya gitu. Oh, Oh belum pastor ya sudah lapor dulu gitu. oke. Ya, Baik. ada prosedurnya juga ya Pak Agus ya Iya biasanya. tempat kami gitu. Oke, baik Pak Agus. Ini Pak Alvin tahu ini. Romo yang saklek, Romo Basir ya. Saya enggak. Oke, Saya Pak enggak. Agus. Ini pertanyaan sudah habis, tapi ada yang mau dari Pak Erik, mungkin mau sharing sedikit Pak mengenai pengalamannya dengan terkait materi malam ini. Masih ada waktu kah? Boleh, Bu Monggo, Tere? monggo. Pak Erik. Ya, oke, silakan Pak Erik. Sebelum Terima Pak Erik, kasih, saya, Bima. sebelum Ya, Pak Erik, saya enggak menyebut Romo Basir ya, Pak Alvin ya. Oke, nggak monggo, ada monggo. namanya kok Pak. Monggo, Pak Erik. Oke, silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Agus. Topik hari ini buat saya betul-betul mengena karena saya pribadi mengalami. Jadi setiap slide, setiap kalimat, setiap statement yang Pak Agus ucapkan itu nggak ada satupun yang meleset. Benar, saya ngalami persis semua seperti itu. Jadi 2020 pertengahan, masih kita awal pandemi, saya terdiagnosa kanker. Jadi waktu awal terindikasi kanker, kemudian mau operasi biopsi ya, eksisi biopsi disebutnya kan, karena saya nggak pernah mengalami operasi, saya itu cukup takut. Nah, tapi kemudian saya minta sakramen pengurapan orang sakit untuk menjelang operasi. Jadi pagi saya mau ke rumah sakit itu saya mampir ke gereja bikin janji sama Romo, lalu saya terima pengurapan orang sakit. Dan itu yang tadi di slide dikatakan fungsinya itu memberikan penghiburan, kekuatan, itu benar banget. Jadi itu saya benar-benar lega menjalani operasi, benar-benar penyerahan yang total. Ya berkat rahmat dari sakramen pengurapan itu. Nah, kemudian singkat cerita saya menjalani pengobatan kanker stadium 3. Saya menjalani kemo dan radiasi selama 6 bulan. Nah, di tengah perjalanan pengobatan itu, kalau nggak salah antara kemo ke-4 dan kemo ke-5, saya benar-benar di titik sangat lemah. Jadi memang situasi yang paling sulit saya alami. Saya demam berhari-hari, nggak bisa turun, lalu sudah dengan tabung oksigen gitu, saturasi rendah. Itu selang 3 atau 4 bulan dari pengurapan saya yang pertama. Lalu saya menerima pengurapan saya yang kedua. Dan itu mungkin kalau dari slide tadi fungsi yang ketiga yang mempersiapkan kematian. Tapi apa yang saya alami adalah mujizat kesembuhan. Jadi sekarang saya masuk tahun ketiga, saya masih terus monitor. Kan dibilang sampai 5 tahun masih cancer warrior. Kalau 5 tahun bersih terus baru survivor gitu. Tapi ya berkat sakramen pengurapan orang sakit itu, saya benar-benar dirahmati. Ketika menjalani pengobatan, bahkan sampai sekarang yang saya yakini saya sudah sembuh, itu malah saya dibawa kepada ya pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Saya merasa hari-hari saya lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian tadi mengenai silih ini penting sekali untuk saya sharingkan.
kami punya putri 1 orang, sekarang mau 15 tahun usianya. Dari dia usia 10-11 tahun itu amat tegas menyatakan sikapnya tidak percaya Tuhan. Dalam banyak diskusi, saya dan istri itu sangat terbuka. Diskusi kami itu dengan anak tuh begitu terbuka, bebas. Ada keterbukaan, ada kedekatan gitu. Dan dari umur 10-11 tahun itu, ya intensi doa kami yang paling utama adalah supaya anak kami diberikan pengenalan akan Tuhan. Nah, maka waktu 3 tahun lalu saya menjalani pengobatan, itu harapan saya untuk iman anak saya dan harapan saya untuk bisa sembuh dari kanker itu sama besarnya. Maka ketika saya menjalani pengobatan, saya menjalani dengan sukacita, dengan tulus, dengan benar-benar menyatukan penderitaan saya dengan penderitaan Kristus yang tadi disampaikan. Dan rupanya itu juga silih. Sekarang luar biasa Tuhan bekerja. Putri kami sekarang terlibat dalam banyak pelayanan. Dia menyatakan imannya dalam cerita kepada kami juga. Benar-benar satu perkembangan yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir ini. Dan rupanya itu mungkin buah dari silih. Di mana ketika menjalani penderitaan itu, saya lakukan dengan sukacita dan benar-benar kerelaan untuk menyatukan penderitaan dengan penderitaan Kristus. Itu pengalaman saya pribadi. Ada satu lagi tentang tadi sakramen ini juga buat lansia, terutama yang kondisi khusus. Nah, dalam pelayanan saya sebagai ketua lingkungan kan banyak sekali dalam beberapa kesempatan itu situasi yang urgent cari romo untuk pengurapan. Dan selalu saya saksikan orang-orang yang memang sudah sakratul maut setelah pengurapan berapa jam kemudian atau besok paginya kemudian berpulang. Dan itu satu kelegaan. Nah, ada satu omah 86 tahun. Persis papanya Pak Agus tadi cerita 86 tahun ya. Oma ini umat kami tinggal berdua dengan adiknya yang juga sudah lansia 80-an atau 70 berapa menjelang 80 tahun tinggal berdua. Jadi mereka minta pemberkatan rumah. Nah, waktu pemberkatan rumah, Romo menawarkan, oma ini dalam kondisi sehat, makannya banyak, cuma keterbatasan duduk di kursi roda karena sudah tua, pendengaran kurang gitu ya, tapi overall sehat. Lalu karena hikmatnya mungkinnya Romo menawarkan apa mau juga sakramen pengurapan orang sakit. Lalu oma ini bersedia dan terima pengurapan. Oma ini sehat. 1 minggu kemudian oma itu jatuh dan meninggal. Jadi luar biasa memang Tuhan memberikan jalan, membukakan pintu rahmat lewat sakramen pengurapan ini. Maka kalau yang lansia yang walaupun sehat, ya, walaupun tadi di persyaratannya sedemikian disampaikan ya, tapi saya percaya ya Romo yang melayani tentu punya hikmat, punya discernment tadi Pak Agus bilang. Demikian sharing saya, moga-moga juga memberikan peneguhan, buat saya sendiri meneguhkan. Terima kasih. Luar biasa Pak Erik. Terima Iya, kasih luar Pak biasa. sharingnya. Silakan Pak Agus nanggapi. Waduh, ini luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih banget nih Pak Erik. Ini teman-teman yang selalu saya menyampaikan di awal itu pengalaman akan Allah. Ini luar biasa. Kekuatannya ini akan memberikan kekuatan dahsyat kepada para pendengarnya memang bahwa Allah itu bekerja dengan luar biasa di dalam kondisi yang sangat terbatas seperti itu. Saya teringat dengan Santa Monica ketika Pak Erik cerita. Bagaimana Santa Monica mendoakan Agustinus supaya bertobat, itu juga dalam penderitaan yang luar biasa. Setiap malam bercucuran air mata untuk mendoakan. Dan setelah Agustinus bertobat, Monica meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Itu namanya meninggal dalam keadaan berahmat. Keren. Terima kasih Pak Erik atas sharingnya. Tuhan memberkati dan sangat inspiratif. Saya mendapatkan berkat malam hari ini dari sharing ini. Terima kasih, Ya, Bu betul. Yama. Ya, Keren. terima kasih Halo, Pak Agus, makasih. terima kasih Pak Erik. Kita semua sangat diberkati dengan sharing pengalaman Pak Erik ya, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Agus yang sudah memberikan materi malam ini. Sebelum kita doa penutup, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Moko mungkin Recording bisa ambil stopped. foto.